Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan tema tentang sabar. Sabar adalah wujud suatu pekerjaan yang dilakukan secara maksimal dan optimal. Sedangkan hasil akhirnya adalah apabila pekerjaan tersebut telah dilakukan secara maksimal dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan, maka di situ dibutuhkan kesabaran. Intinya adalah sabar itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus untuk meraih tujuan yang ingin dicapai. Nah, seperti itu adalah kata sabar. Suatu analogi cerita pernah disampaikan oleh seorang guru sufi yang mengatakan kepada muridnya, "Hai muridku, tolong ambilkan air jernih di danau tersebut." Sang murid, karena di ajaran sufi itu murid harus pada umumnya prinsipnya patuh kepada gurunya. Nah, setelah seorang murid pergi ke danau tersebut, murid tersebut bagaimana melihat kenyataan yang ada di danau tersebut. Apakah itu? Wah, ternyata danau tersebut airnya kotor. Sedang banyak sekali kerbau yang sedang mandi di sana, sehingga airnya sangat kotor dan tidak jernih. Melihat hal tersebut, sang murid berpikir, bagaimana ya bisa guru mengatakan saya harus mengambil air jernih di danau ini, sedangkan danau ini sangat kotor. Ada kerbau sedang mandi di sana. Akhirnya, karena secara nalar si murid berpikir, wah ini kotor, tidak mungkin bisa jernih. Maka si murid tersebut pulanglah dia menghadap gurunya. Setelah itu, ini analogi sabar. Setelah dia menghadap gurunya langsung, "Wahai guru, saya tidak bisa mengambil air di danau, air jernih, karena di situ airnya sangat kotor, karena saat ini kerbau-kerbau sedang mandi dan berkubang di danau tersebut. Airnya sangat kotor, sehingga saya tidak bisa memenuhi kebutuhan guru." Mengingat hal tersebut, gurunya berkata dengan nada ini, "Kamu silakan ambil air jernih dan pergi ke danau kembali, bawa pulang air jernih dan bawa ke hadapan saya." Mengingat perintah gurunya seperti itu, sang murid tanpa berkata apa-apa lagi karena harus nurut, maka dia berpikir, wah bagaimana nih, tidak mungkin guru memerintahkan saya untuk mengambil air bersih, ternyata air bersihnya sedang kotor, pasti ada sesuatu. Maka dengan keyakinan, dengan penuh ketaatan, sang murid pergi kembali ke danau dan dia yakin karena tugas dari gurunya adalah pasti benar. Dan sejak saat itu dia langsung di sungai tersebut dia tunggu sambil
sambil merenung dan yakin bahwa titah dari sang guru pasti benar, tidak akan seperti itu. Dan karena dia yakin dan dia sabar, maka dia tunggulah di sungai itu. Keluar kerbau ternyata pada malam hari sudah meninggalkan sungai danau tersebut dan tidak ada. Dan sampai malam dia lihat airnya masih kotor. Dia pantau terus air tersebut sampai setiap saat tanpa meninggalkan danau tersebut. Sampai jam berapa, jam 1 dia lihat, wah masih keruh. Ternyata sampai jam 2 malam dia nungguin itu karena dia yakin kalau dia tidak bawa air jernih ke hadapan gurunya, maka dia akan berakibat tidak baik buat dia. Dan dia yakin apa perintah gurunya itu pasti berhasil. Dan ternyata apa? Ternyata jam 2 malam berangsur-angsur air yang di danau tadi keruh, kotor, berangsur-angsur menjadi jernih, sejernih-jernihnya. Dan saat itulah dia baru takjub. Inikah yang dikatakan, sampaikan oleh guru saya? Ya, dengan begitu dia mengambil air dan setelah itu dia menghadap guru. Guru, saya telah berhasil menyampaikan, membawa air yang jernih. Yang tadinya saya kira ini air yang sangat kotor, sangat tidak baik. Ternyata setelah saya berusaha semaksimal mungkin menunggu, dan ternyata sekitar jam 2 pagi air itu jernih. Maka saya ambil dan saya menghadap guru. Nah, begitulah. Dan gurunya berkata, apakah rahasia di balik perintah saya ini? Itulah yang namanya sabar. Kenapa? Karena engkau bersabar dari perintahku dan bersabar sehingga air yang tadinya kotor berangsur-angsur menjadi jernih dan kamu menunggunya sampai air tersebut. Itulah yang dikategorikan dengan sabar, yang berarti menunggu air itu adalah perjuangan yang maksimal, optimal. Nah itulah, bukan berarti sabar itu adalah tidak berusaha, tapi sabar adalah selalu berusaha dan yakin akan tercapai apa yang dicita-citakan. Itu adalah prinsip dari sabar, bahwa dengan dari pagi sampai jam 2 malam itu adalah usaha ikhtiar yang sangat maksimal, sehingga air yang tadinya bagaimana secara logika saya pikir bagaimana air danau ini sangat kotor, tapi ternyata di balik usaha dan kesabaran itu terdapat keberhasilan yang diperintahkan oleh guru. Demikian analogi dari untuk sabar, bahwa sabar itu adalah setelah berusaha maksimal, seperjuangan semaksimal mungkin, dan hasilnya apapun itu adalah kita terima. Itu adalah namanya sabar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.